Pemirsa, hasil survei Center for Political Communication Study menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi tertinggi dengan capaian persentase sebesar 23,1%. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saling berkejaran memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Setelah sempat unggul pada survei bulan April 2022, Ganjar kembali disalip oleh Anies. Anies berada pada urutan kedua dengan elektabilitas 20,4%, selisih tipis di atas Ganjar sebesar 20,0%. Bursa capres kini didominasi tiga besar, yakni Prabowo, Anies, dan Ganjar dengan elektabilitas masing-masing telah menembus 20%. Survei CPCS dilakukan pada 22 hingga 27 Juli yang lalu dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Sementara itu, kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mencuat. Tidak hanya sekali keduanya nampak mesra dalam sejumlah kesempatan. Momen kemesraan keduanya teranyar terlihat pada acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka beberapa waktu lalu. Sebelumnya, momen sholat Idul Adha, keduanya juga bersebelahan di barisan terdepan. Jokowi diapit oleh Prabowo Subianto dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selanjutnya juga ada momen di hari ulang tahun Bayangkara 5 Juli yang lalu. Keduanya saling menyapa, bahkan Menteri Pertahanan memberikan hormat kepada Presiden Joko Widodo. Selain partai politik, nampaknya strategi juga sedang dijalankan oleh relawan. Tadi kita sudah banyak berbincang tentang relawan dan kita akan berbicara tentang salah satu agenda yang akan digelar oleh sejumlah relawan, musyawarah rakyat yang akan berlangsung di Bandung akhir bulan ini. Dan untuk itu sudah bergabung melalui sambungan Zoom Andi Gani Nenawea, Kepala Dewan Pengarah Musra. Selamat malam, Mas Andi. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ini yang menarik, apa benar Musra di Bandung itu mengarah pada merumuskan satu nama untuk didukung menjadi capres? Yang pertama kami luruskan bahwa musyawarah rakyat itu adalah kita menerjemahkan keinginan Pak Jokowi pada saat Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah. Ketika itu Presiden meminta kepada kami semua untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Jadi Musra itu tidak ujuk-ujuk. Itu permintaan Presiden Jokowi. Bagaimana kita menyerap aspirasi rakyat langsung turun ke bawah, mendengar suara aspirasi rakyat, bukannya soal urusan capres-capresan, tapi bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan situasi politik, bagaimana menghadapi ancaman resesi dunia. Jadi Musra, saya tegaskan tidak untuk menggiring pada satu nama capres tertentu. Baik, jadi tapi akan ada perumusan atau pembahasan tentang nama capres. Ya, kami akui ada itu di sesi terakhir. Pada saat kami dipanggil Presiden hari Jumat minggu lalu, ada pertemuan tertutup dengan Presiden langsung. Presiden menyampaikan kepada saya sebagai Ketua Dewan Pengarah agar hasil dari nama capres-cawapres di setiap provinsi langsung saja diserahkan pada beliau. Jadi kami tidak umumkan pada setiap Bandung nanti tanggal 27 Agustus, berikutnya adalah di Makassar, Medan, lalu di beberapa daerah 34 provinsi kami akan jalankan sampai bulan Maret. Kita akan siapkan musra besar di Gelora Bung Karno di pertengahan Maret 2023. Baik, artinya tadi Pak Presiden sendiri yang meminta nama itu sebagai masukan dari relawan ya untuk disampaikan kepada beliau. Setiap provinsi kami akan menyerahkan langsung kepada Presiden Jokowi hasil dari musra dan tidak akan diumumkan kepada media ataupun kepada peserta langsung. Kami menggunakan aplikasi langsung. Jadi nanti para peserta di musra bisa langsung memilih nama yang kami siapkan, ataupun mereka punya nama sendiri. Jadi ini sangat bebas, tidak ada pendiktean dari Presiden Jokowi membuka langsung bahwa ini bebas dan demokrasi, kita ingin dengar suara aspirasi rakyat seperti apa di setiap masing-masing provinsi. Jadi saya menepis kabar bahwa ini titipan istana, ini akan menggiring pada satu capres tertentu, tidak ada sama sekali. Baik, ini menarik, Mas Nyarwi ya. Pak Presiden akan menerima laporan itu dan meminta untuk diberikan masukan dalam kapasitas untuk apa ya? Ya, kalau kita lihat caranya Bung Ajat, ini kan relawan tumbuh dari 2014 ya. 2012 Mas. Oh, 2012 ya. DKI, dari DKI ya. Oh ya. DKI. Apalagi dari masa itu. Jadi kalau kita lihat berarti kan memang sudah ada relasi yang lama ya. Dan salah satunya adalah fungsi relawan kan saya lihat ada dua ini. Yang pertama tentu saja
menyerap aspirasi publik di Iya. luar partai politik ya. Itu kan partai politik yang melakukan itu. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi ide-ide itu, termasuk support ya. Nama capres itu sendiri bagi Pak Jokowi Nah, itu akan digunakan untuk apa? Iya, itu tuh menarik juga. Nanti kita bisa tanyakan juga kepada Bung Andi tadi ya. Kalau menurut saya tadi dikatakan ya bahwa yang akan disampaikan itu rekomendasi-rekomendasi ya, kebijakan dan lain-lain terkait pembangunan dan lain-lain. Nah, tentu saja untuk siapa saja yang nanti dianggap memenuhi kriteria yang cocok ya, punya kompetensi ya, punya visi yang sejalan dengan apa yang diperjuangkan relawan. Untuk siapa saja capres yang nanti bisa untuk 2024 mengawal atau dititipi agenda itu kasarnya, diamanai agenda itu. Nah, itu saya kira nanti ada kaitannya dengan capres-capres. Jadi meskipun itu tidak secara langsung bicara capres, cawapres ya, tetapi kalau kita bicara kriteria siapa yang mampu, siapa yang bisa punya komitmen, siapa yang bisa menjalankan agenda-agenda yang baik selama ini yang sudah dijalankan Pak Jokowi maupun yang akan datang misalnya ya, untuk melanjutkan misalnya, saya kira itu juga akan terkait dengan profil capres-cawapres. Tetapi sudah benar posisi relawan tidak memberikan tekanan. Nah, itu kan tadi bahasanya apa? Menyampaikan ya, melaporkan tapi laporan, tidak betul. kepada publik kan atau media kan gitu. Artinya tidak memberikan tekanan kepada presiden kan gitu. Baik. Karena di situ juga saya kira sudah pas posisinya kalau di situ ya. Baik, tapi kalau ada yang menyebut ini juga akan menjadi salah satu jualan untuk partai politik karena kita tahu yang bisa mengusung capres-cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik, Mas Andi. Tentu banyak orang berkomentar mengenai musyawarah rakyat, banyak parpol juga mempertanyakan kok relawan larinya kencang sekali, karena kami merasa bahwa semua rakyat punya hak yang sama, tidak hanya elit politik ataupun elit partai, kami memiliki dan bisa menyerap aspirasi, karena kami tumbuh dari bawah, dari akar bawah masyarakat, dan juga bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya capres-capresan, misalnya bahas soal ekonomi, yang hadir bukan relawan loh Mas, itu mesti saya tegaskan, itu bukan musyawarah relawan, itu musyawarah rakyat. Bahkan yang bukan pendukung Pak Jokowi pun hadir di situ nanti. Ada petani, ada nelayan, ada buruh, ada kaum miskin kota, semuanya hadir. Jadi bukan jadi bannernya bukan mengatasnamakan salah satu organisasi relawan tertentu begitu? Bukan. Memang sebagai inisiator, saya sebagai ketua Dewan Pengarah, Bung Budi Ari sebagai tanggung jawab, Bung Panel Baru sebagai ketua panitia pelaksana, dibantu oleh pimpinan-pimpinan organ relawan lainnya, ada 17 organ relawan, yang sebagian besar sudah bersama Pak Jokowi sejak Pilgub DKI 2012. Baik. Jadi kami sendiri sangat mengerti gestur Pak Jokowi seperti apa, kan kami sudah 3 kali Pilgub, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi kami bisa begitu cepat membaca gestur Presiden seperti apa. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Analisa Anda seperti apa nih terkait dengan apa yang akan diagendakan dan tadi ya, walaupun memang bukan satu-satunya agenda membicarakan tentang capres, tapi Jokowi butuh masukan itu ternyata. Ya apapun bebas lah tafsirnya ya, tapi tidak mungkin kalau musrah ini hanya bicara tentang bagaimana mengawal soal apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, tentang infrastruktur, tentang semua legasi yang ingin ditinggalkan pasca di 2024 ya. Pasti ada dimensi politik elektoral yang tentu saja ini menjadi intensi dari Jokowi secara umum dan tentu tidak dipamerkan karena kalau sikap politik relawan ini dipamerkan justru akan menimbulkan resistensi terutama dari partai politik yang bersinggungan dan merasa kadernya itu dalam tanda kutip ya olah-olah dalam konteks Pilpres 2024. Kita ingat misalnya ketika ada acara projo, Presiden hadir, Mas Ganjar hadir, kan resistensi dari PDIP ke Mas Ganjar kan cukup kuat. Bahkan ke Presiden juga sangat kuat. Ada beberapa opsi misalnya saat itu yang dikeluarkan oleh PDIP yang muncul di media, salah satunya mungkin sangat siap akan menjadi oposan bahkan berhadapan-hadapan dengan presiden kalau kemudian presiden itu sangat terkesan misalnya dekat dengan salah satu figur. Sepertinya para relawan yang kemudian berkumpul kemarin itu menyembunyikan hati dan perasaannya terkait jagoan mereka untuk 2024. Pertama untuk mengurangi resistensi, yang kedua ingin menunjukkan bahwa begitu banyak orang di sekitar Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang saat ini juga punya potensi untuk maju. Ada Prabowo, bahkan Pak Arsul Sani kan nyebut tuh mungkin yang di endorse dan didukung oleh Jokowi kan disebut. Ada siapa kemarin, ada Prabowo, ada Sandi, dan mungkin juga ada Erick Thohir ya. Artinya tentu Pak Jokowi itu nggak mau hanya disebut dekat dengan salah satu kandidat yang terafiliasi dengan kekuasaan saat ini. Dalam konteks itu saya kira para relawan-relawan itu muncul. Sangat menarik bagi saya kalau kemudian relawan itu memang ke depan tidak terlampau terafiliasi dengan Jokowi. Tapi
tapi adalah relawan-relawan yang memang punya independensi yang saya kira memang mereka punya pilihan politik. Karena relawan ini berbeda secara diametral dengan partai. Tentu kita berharap ya bahwa relawan juga bicara tentang demokrasi yang cukup. Misalnya nih datang ke MK minta supaya ambang batas presiden bukan 20%. Sehingga jagoan yang akan diusung itu agak gampang misalnya. Sekalipun tidak 20%, ya kalau ada partai yang mau kan bisa maju tuh. Apapun syukur misalnya kalau minta ke MK calon dari perseorangan juga diperbolehkan. Kalau pilkada itu diperbolehkan calon perseorangan, kenapa pilih presiden? Kalau itu yang dilakukan saya kira akan sangat menarik bahwa gerakan politik relawan itu tidak melulu soal siapa yang jadi presiden, tapi sebagai gerakan partisipatorif yang kemudian mengawal agenda-agenda demokrasi yang. Ini sudah ada masukan juga nih Mas Andi, ini dari rakyat juga ya tadi kalau dikatakan musyawarah rakyat. Tapi benarkah musyawarah rakyat itu akan bersih dari orang-orang partai atau tadi ya karena juga sempat ada beberapa acara di situ ada kandidat lah atau orang yang sering disebut-sebut. Bagaimana Anda memastikan ini memang bebas dari kepentingan Mas Andi? Ya, kami tidak mengundang satu capres pun di acara itu. Jadi kami tidak mengundang satu capres pun, calon wakil presiden atau siapapun, hanya memang kalau misalnya di Jawa Barat kan gubernurnya Pak Ridwan Kamil yang kebetulan masuk dalam konstelasi calon wakil presiden. Sudah siap nanti digosipkan lagi? Tentu politik pasti banyak pemikiran, banyak hal-hal masukan kepada kita semua bahwa nanti kalau menggunakan Pak Ridwan Kamil dikira jungkup Pak Ridwan, bukan. Kami ini malah ingin menegaskan bahwa Musra ini bukan dibuat untuk mendukung satu capres. Misalnya saya sebut saya terbuka Ganjar Pranowo misalnya, kita terbuka saja. Nah, ini kan untuk menepis itu buktinya kami menundang Pak Ridwan Kamil pada saat di Jawa Barat. Nanti pada saat di Jawa Tengah tentu kan nggak mungkin kami nggak undang Pak Ganjar. Nanti pada saat di daerah mana kita undang gubernurnya itu. Jadi tidak menutup pada satu calon ataupun menutup ruang untuk calon yang lainnya untuk tidak bisa ikut dalam musrah. Jadi semuanya tidak kami undang. Tapi dalam kapasitas mereka sebagai kepala daerah, tentu kami mengundang sebagai etikanya. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pada saat memang Pak Jokowi kan tidak mencalonkan orang begitu ya. Tapi bagaimana relawan ini nanti ke depannya ya, siapa yang akan dijual, bagaimana cara menjualnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC.